Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban sekalian, pada hari ini kita buat konten terbaru lagi. Tapi ini ceritanya tentang jalan-jalan pagi ya, bersama dengan Abang Yusuf. Dan di perjalanan ini kita akan cerita-cerita sedikit lah, kita spill sedikit tentang keunikan tempat ini ya. Namanya adalah CGC. Apa CGC, Bang? CGC itu singkatan ya, akronim, tapi kepanjangannya nanti kalau kita sudah tahu kita info ke kawan-kawan ya. Oke. Oh, Cipta Grand City. CGC itu artinya adalah Cipta Grand City. Dan ini posisinya masih pagi, jadi belum pada mandi karena memang kita sengaja olahraga dulu. Jalan santai, dapat 3.000 5.000 langkah baru kita pulang. Oke, simak keseruan kita dan cerita-cerita kita di perjalanan atau di kegiatan hari ini. Oke guys, saya akan kasih tahu manfaat jalan atau lari. Yang pertama, membuat badan sehat biar bugar. Habis itu biar melatih otot kaki juga, biar kuat. Ya, dan juga melatih jantung Ya. agar jantungnya sehat ya. Dan masih banyak yang lain ya. Nah, termasuk bagi teman-teman yang punya masalah obesitas ya, atau kegemukan ya, atau misalnya punya penyakit di bagian kaki ya, hernia misalnya juga, dan masalah-masalah yang lain ya, tidak harus olahraga yang berat-berat, cukup mulai dengan jalan kaki ya, 3.000 atau 5.000 langkah per hari. Nanti teman-teman bisa untuk tracking langkahnya bisa pakai aplikasi yang ada di Play Store, ya kan Bang? Ya. Seperti kalau kami pakai speedometer Bang, ya kan Bang ya. Jadi kita bisa men-tracking berapa sih langkah yang kita habiskan dalam satu hari, atau dalam satu kali olahraga jalan santai ini. Nah, biasanya kita di awal-awal tuh 3.000 langkah, kadang juga 4.000, pernah juga 5.000 ya. Ya, ini tergantung dari kawan-kawan lah. Ya, kalau saya imbangi dengan nge-gym ya. Jadi angkat beban ya. Ya, nanti kita bahasnya tentang nge-gymnya di episode 2 kata Yusuf. Nah, tapi intinya tergantung dari portofolio olahraganya kawan-kawan ya. Targetnya apa? Yang penting minimal tuh olahraga 30 menit per hari, atau kalau tidak bisa per hari ya per minggu itu dua kali lah dalam seminggu gitu Bang ya. Ya. Kalau abang udah banyak sering kali soalnya. Ya. Di rumah. Kalau Abang Yusuf dia plus main drone, tapi nanti untuk video main drone-nya kita buat part tersendiri ya Bang. Kira-kira Abang senang nggak ini? Senang olahraga, segar kan, sehat ya. Nah, dan juga untuk quality time bersama anak-anak ya di tengah kesibukan ya. Saya juga termasuk yang kadangkala sibuknya luar biasa ya. Hah? Ya nggak apa-apa. Jadi bagi yang punya kesibukan, jalan santai ini bisa jadi kegiatan bersama dengan anak ya. Kebetulan Umi dan Farhan lagi di tempat yang lain ada, jadi kita bisa olahraga di pagi hari ini ya. Sebenarnya sudah jam 9, target kita nanti selesai jam 10 pagi. Oke, dan teman-teman penting juga dipahami bahwa selain kita jalan santai ya, kita juga perlu barengin dengan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Jadi apa yang kita makan itulah yang akan menjadi diri kita kan gitu ya. Maka pastikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang halalan dan toyiban gitu ya. Nah, jadi kalau kata Nabi kan al-mu'minun qawiyyu, ya mukmin yang kuat itu lebih dicintai ya, disukai oleh Allah Ta'ala daripada
al-mu'min yang dhaif ya, yang dia lemah. Kenapa? Karena harapannya atau kebiasaannya kalau dia memang kuat, maka ibadahnya bisa lebih banyak ya. Kemudian juga dari sisi aktivitasnya lebih produktif ya, lebih optimal gitu ya. Nah, itu sebenarnya target kita, bukan untuk membentuk badan yang suspek gitu ya, seperti binaragawan. Itu mungkin output yang bisa jadi nanti akan didapatkan, tapi yang utama adalah bagaimana tubuh kita sehat, terhindar dari banyak penyakit, sehingga masa hidup kita ya, ini tentu dalam konteks ajal Allah yang menetapkan, tapi kita berikhtiar agar kita bisa punya masa hidup yang panjang. Setidaknya dengan masa hidup yang panjang tadi, semakin kita bisa bermanfaat untuk dakwah. Nah, itu kalau saya pribadi ya. Nah, bermanfaat untuk dakwah, bisa punya lebih banyak waktu bagi pasangan, bagi anak dan sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi ya, kita memang harus mengupayakan agar tubuh kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat gitu. Oke guys, jadi alhamdulillah hari ini sudah selesai dan dapat sekitar 4172 langkah ya. Dan juga sempat ngobrol juga tadi dengan salah satu warga di sini, namanya Pak Syaf ya. Dan beliau merekomendasikan juga untuk ikut hiking di Bukit Sinemba. Nah, saya belum pernah tuh ke sana. Nanti kita akan buat konten lagi ya kalau sudah jadi jadwalnya, kita bareng-bareng dengan atau Syaf atau Pak Syaf ini. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video receh ini bisa bermanfaat ya, bisa jadi amunisi ilmu ya, walaupun ya sedikit lah, tapi tak masalah. Intinya adalah yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk di masa depan. Kita ingin di hari tua tetap sehat, bisa bersama anak, bersama istri ya, bersama pasangan gitu ya. Maka yuk jaga kesehatan, bukan karena kita ingin tubuh yang bagus dan sebagainya, tapi semata-mata karena kemudian kita yakin ini adalah investasi yang terbaik ya di tubuh kita sendiri. Dan dengan investasi ini kita bisa lebih banyak lagi beribadah, berkontribusi bagi agama, bagi kehidupan, bagi orang yang membutuhkan, bagi yang lainnya. Terima kasih ya atas support dan juga dukungan dari semua teman-teman yang nonton. Oke, ini hari berikutnya dari konten yang sama, masih dengan kegiatan jalan pagi ya, di tempat yang sama di JGC. Nah, jadi bagi teman-teman ya, kenapa berolahraga menjadi penting, ini kita kembalikan kepada ya secara logikanya saja teman-teman ya. Tubuh kita itu semakin hari, apalagi sudah 30 tahun ke atas ya, tentu bukan semakin fit ya, tapi juga tentunya semakin menurun ya secara produktivitas. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat layak sekali kalau seandainya bagi yang menyayangi tubuhnya, mensyukuri tubuhnya pemberian dari Allah, kita jaga. Nah, cara menjaganya salah satunya adalah dengan berjalan kaki atau berolahraga ringan itu ya. Dan ini kalau di sore hari rame ya, dan juga banyak anak-anak karena banyak tempat permainan ya. Jadi di sini kalau sore lebih banyak anak-anak yang bermain ya. Nah, dan juga banyak tempat-tempat makanan dan sebagainya ya. Security juga rutin untuk ngecek ya. Kita coba dari tengah dulu lah ya. Nah, bayangkan di sini ketika sore hari ini ramai. Biasa dari jam 4 sore sampai jam 6 itu sudah mulai ramai. Nah, kalau ini ya wajar saja, belum ya, karena masih pagi betul. Ini kita di sekitar jam 7 lebih ya, jam 7 lewat lah. Nah, ini wahana bermain anak. Nah, jadi memang fasilitasnya didesain di tengah-tengah itu wahana bermain, kemudian di pinggirannya ini tempat untuk pedestrian atau pejalan kaki ya, untuk jalan kaki untuk olahraga.
Dan uniknya memang di Kota Batam itu bukan hanya satu tempat ini ya, banyak sekali tempat-tempat yang semisal begini ya. Ada di Engku Putri, ada di Masjid Sultan ya, termasuk juga di kecamatan-kecamatan tertentu yang memang besar, yang di daerah Batam kota sana itu pasti ada apa namanya taman kosong untuk khusus bermain ya. Di Tiban ada ya, di Bengkong juga beberapa tempat destinasi wisata juga banyak gitu ya. Nah, jadi memang di Batam itu ada total 12 kecamatan ya. Dan memang didesain karena di sini adalah tempat industri sebenarnya. Didesain bagaimana kota ini tidak membosankan, atau kalau seandainya bosan mereka bisa pergi rekreasi, ada di mall ya, ada di pantai ya, dan juga termasuk di ini nih taman-taman bermain seperti ini. Jadi begitu ya teman-teman, didesain memang Batam itu agar selalu menyegarkan kembali lah ya dari kepenatan para karyawan-karyawan yang ada di PT-PT gitu ya. Itu juga jadi opsi yang bagus sekali. Jadi banyak PT, kemudian para katakanlah pedagang-pedagang kecil UMKM, mereka memanfaatkan momen itu untuk membuka usaha gitu. Karena juga banyak di Batam ini yang pensiunan dari pekerja PT, atau bahkan di PT-nya sudah habis masa kontraknya, maka beralih menjadi pelaku UMKM gitu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi bisa bayangkan bagaimana memang kota Batam ini didesain sedemikian rupa agar membuat kita itu lebih tenang, lebih tentram gitu ya di sini. Itu tempat tinggal, tentu dengan juga tantangan ekonomi yang cukup tinggi lah kalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia ya. Dan ya begitulah Batam, paginya ramainya pagi itu sama dengan ramainya malam gitu ya. Masjid-masjid banyak, kegiatan-kegiatan keagamaan banyak ya, termasuk juga hiburan banyak gitu ya. Tinggal bagaimana ya, kalau sebagai seorang individu masyarakat ya, kita tentu ingin semuanya baik gitu ya. Ya disinilah peran kita untuk sama-sama membangun atau memberikan sumbangsih yang menurut kita baik lah untuk di Kota Batam ini ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar mengeluh tapi tidak berbuat ya. Jadi harus ada tindakan. Jadi hanya jangan sekedar teori, tapi kita juga harus melakukan aktivitas atau amalnya langsung untuk perbaikan ke depan. Karena kita tinggal di sini, kita hidup di sini, tentu kita juga menjadikan Batam sebagai wasilah untuk mencari penghidupan di sini. Di hari kedua ini ya, walaupun sebenarnya bukan hari kedua ya, ini sudah hari keberapa, karena setiap hari hampir rutin jalan kaki dan nge-gym. Dapat 3035 langkah ya. Kemarin dapat 4000-an, hari ini dapat 3000 langkah ya. Nah, sebelum menutup, saya kasih sebuah hadis Nabi ya. Mohon maaf kalau channelnya kok kayaknya ke agama nih gitu ya. Karena memang ya kita hidup ini dengan Islam, dan Islam memang yang kemudian menjadikan arah hidup kita. Jadi selalu saya sampaikan. Ada hadis Nabi dari salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ini hadisnya sahih ya, hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah manusia yang terbaik itu?" Maka qala, kata Nabi, manusia terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya dan lagi baik amalnya. Nah, itu adalah manusia terbaik kata Rasulullah. Dan manusia yang terburuk adalah manusia yang panjang umurnya tapi buruk amalnya ya. Nah, maka apa yang bisa kita petik? Oke, kita tentu Allah berikan umur yang panjang. Kita berikhtiar agar diberikan oleh Allah umur yang panjang. Tapi poinnya bukan umur panjangnya sebenarnya, tapi bagaimana menggunakan umur panjang tadi untuk beramal soleh, beramal yang baik ya, agar Allah terima amal kita, sehingga dengan usia kita yang panjang tadi kita banyak beramal, dan amalnya bukan amal biasa tapi amal yang terbaik. Nah, berarti kita sedang menabung
pahala yang juga lebih banyak untuk nanti dipertanggungjawabkan, sehingga mudah-mudahan itu bisa memperberat kebaikan kita. Walaupun tentu kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi saya yakin bahwa rahmat Allah itu ada kepada orang-orang yang taat. Ya, kalau seandainya kepada orang-orang yang tidak taat misalnya Allah berikan rahmat, apalagi kepada orang-orang yang taat. Maka mari kita jaga kesehatan, dan jangan juga lupa kita jaga amal kita. Pastikan amal kita menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya kalau seandainya misalnya salah atau berkekurangan. Ya, sampai jumpa di next video. Nanti akan ditutup oleh Yusuf ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Yusuf Effendi. Dan juga jangan lupa subscribe, Channel. like dan share channel lah Effendi, nama bapak saya guys. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.